Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Susanti Natalia Plugi, kelas F. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan modul 1 bab 2 dengan judul Laporan Keuangan. Yang pertama, berdasarkan PSAP 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Di dalam laporan keuangan pun ada pun tujuan umum laporan keuangan, yaitu A. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, B. Realisasi anggaran, C. Saldo anggaran lebih, D. Arus kas, E. Operasi, dan F. Perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Yang berikut laporan keuangan terdiri dari A. Laporan pelaksanaan anggaran. Di dalam laporan pelaksanaan anggaran pun terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA, dan yang kedua laporan perubahan atau SAI. B. Laporan finansial. Laporan finansial pun terdiri dari A. Neraca, B. Laporan operasional atau LO, C. Laporan arus kas atau LAK. D. Laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan E. Catatan atas laporan keuangan. Dalam setiap laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman. Laporan keuangan pun memiliki informasi berikut. Yang pertama, nama entitas atau sarana identifikasi lainnya. Yang kedua, cakupan entitas. Yang ketiga, periode yang dicakup. Yang keempat, mata uang pelaporan. Dan yang kelima, satuan angka yang digunakan. Yang berikut kita akan masuk ke dalam laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau LRA merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dari LRA juga dapat dilihat tingkat penyerapan anggaran entitas yang dapat menjadi salah satu indikator produktivitas atau kinerja entitas. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. C. Laporan operasional. Laporan operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. Laporan operasional untuk memperoleh informasi yang pertama mengenai besarnya beban yang ditanggung oleh entitas untuk menjalankan pelayanan. Yang kedua, mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dan mengevaluasi kinerja entitas dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, yang berguna dalam memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Dan yang keempat,
mengenai penurunan ekuitas atau bila defisit operasional dan peningkatan ekuitas atau bila surplus operasional. D. Neraca. Sebuah neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca dapat ditampilkan dalam format T-account atau E-column. E. Laporan perubahan atau perubahan SAL. Laporan perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah format laporan perubahan SAL yang diberikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. F. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. G. Laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggunakan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Demikian hasil presentasi saya tentang materi modul 1 bab 2 tentang laporan keuangan. Sekian dan terima kasih.